Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat datang kembali dalam forum SIRD yang ke-35. Sore hari ini tema yang akan dibahas mengenai ESG di sektor pertambangan, kaitannya pertimbangan urgensi dan implementasi. Yang kami hormati, ya terima kasih banyak kepada para pembicara dan juga Ibu host, Pak Jalal, Pak Beni, Pak Mardian, Bu Peggy yang sore hari ini alhamdulillah siap menemani kita semua untuk diskusi santai dan juga serius mungkin ya terkait ESG di sektor pertambangan. Baik, tanpa saya memperpanjang untuk pembukaan karena nanti Bu Peggy akan banyak membuka begitu ya mengenai isi diskusi pada sore hari ini. Sambil Bapak Ibu ada yang mungkin di perjalanan ya menjelang pulang ke rumahnya ataupun menjelang weekend ini, perkenankan saya ingin membuka dengan pantun saja. Ya, jalan-jalan ke asrama Pondok Gede, antar tetangga mau naik haji. Jangan lupa acara SIRD bersama host yang cantik Bu Peggy. Ya, terima kasih. Silakan Bu Peggy. Saya kasih tepuk tangan dulu. Sedikit ya buat Mas Denny. Terima kasih Mas Denny yang sudah membuka ya secara resmi atau tidak resmi, karena kita memang selama ini SIRD dilakukan secara serius tapi santai tapi serius. Insya Allah kegiatan seperti ini pada akhirnya yang penting outputnya apa yang bisa kita bawa pulang dan implementasi untuk sustainability. Yang pasti juga memang untuk membuat bumi kita jauh lebih baik lagi insya Allah. Baik, selamat sore Bapak dan Ibu, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, terutama kepada narasumber kita yang sudah join ya sejak tadi bersama kita di sini. Yang pertama Bapak Beni atau Bapak Bina Hidra Logiardi selaku Division Head of Corporate Social Responsibility dari Mining Industry Indonesia atau MIND. Kemudian juga Bapak Mardian Marsono selaku Transformation Manager ESG dari PT Petrosi. Dan ada Mas Jalal sebagai Chairperson of Advisory Board dari Social Investment Indonesia. Jangan bosan ya sama Mas Jalal karena yang pasti banyak juga nih dari para peserta yang memang menanti-nanti Mas Jalal, apalagi yang akan dibawa gitu. Baik Bapak dan Ibu, tak lupa juga saya sampaikan salam hormat dan juga salam sehat untuk semua kepada Bapak dan Ibu peserta webinar yang insya Allah pada hari ini harus berbahagia dan harus sehat. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan bahagia ini kita masih diberikan nikmat dan juga berkah untuk terus bersama-sama mengikuti kegiatan SIRD atau Social Investment Roundtable Discussion seri yang ke-35. Kali ini SIRD kita akan mengangkat tema ESG di sektor pertambangan. Pertimbangan urgensi dan implementasi. Untuk rekan-rekan yang pastinya penggemar setia SIRD dari SII, sebelumnya beberapa bulan yang lalu kita juga sudah melakukan bedah apa itu ESG, Environment, Social, and Governance. Mungkin ada yang masih baru, tapi saya harap rekan-rekan yang hadir di sini sudah bisa dapat gambaran overview mengenai ESG itu apa, supaya nanti bisa mengikuti dengan lebih dalam lagi. Baik, kenapa sih kita saat ini mengangkat tema ESG ataupun kenapa ESG di sektor pertambangan ini perlu untuk kita bedah, perlu kita angkat karena memang ESG melihat isu-isu lingkungan, sosial dan tata kelola dari sudut pandang outside in, sementara keberlanjutan melihat isu-isu yang sama dengan cara inside out. Ini saya mengutip juga dari tulisan Mas Jalal yang mengutip dari berbagai referensi, dan di mana juga industri pertambangan yang intens saat ini mempraktekkan ESG di perusahaannya harus bisa melihat dampak dari industri ekstraktif yang saat ini ditekuninya dengan yang pada gilirannya akan bisa mempengaruhi kinerja finansial perusahaan. Dan jauh lebih dari itu, di mana industri pertambangan ini bisa melihat juga kepentingan perusahaan sebagai bagian dari kepentingan seluruh pemangku kepentingan lainnya atau para stakeholdernya, bahkan untuk kepentingan seluruh umat manusia. Seperti yang tadi saya sampaikan di depan bahwa
kita berharap apa yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan bisa membuat bumi kita jauh lebih baik. Nah, bersama narasumber kita dalam pada hari ini, yaitu dari Mind ID dan dari Petrosi, pastinya kedua-duanya sudah mempersiapkan slide-slide presentasi maupun materi yang menarik untuk dibedah, di mana nanti yang pertama dari Pak Beni atau Bapak, kita panggilnya Pak Beni aja ya, nama lengkapnya Bapak Bina Hidrologiardi, akan melakukan sharing mengenai penerapan ESG di sektor pertambangan. Kenapa sih hal ini menjadi urgent? Kemudian juga model implementasi ESG seperti apa yang membedakan pertambangan dengan sektor yang lain, serta bagaimana strategi perusahaan mengoptimalkan penerapan prinsip ESG dalam upaya membangun keberlanjutan. Kelihatannya berat ya, tapi insya Allah bisa diramu, dikemas dengan cara yang sesingkat mungkin, tapi semaksimal mungkin nanti hasilnya. Kemudian nanti pemaparan yang kedua akan dilakukan oleh Bapak Mardian dari Petrosi, yang pasti beliau juga akan melakukan sharing mengenai kenapa sektor pertambangan itu dituntut menjadi pemimpin dalam ESG. Padahal ini industri ekstraktif, susah apa enggak ya nanti kira-kira, nanti kita akan sama-sama membedahnya. Kemudian apa saja aspek kerangka ESG industri pertambangan yang berkinerja dengan baik, dan bagaimana keterlibatan dari stakeholder sebagai kunci dari sektor pertambangan untuk menjadikannya unggul dalam penerapan ESG. Kemudian tidak lupa ada yang terakhir, Mas Jalal, yang pada kali ini seperti SIRD kita sebelumnya yang ke-34 akan melakukan bedah buku juga, resensi buku. Kali ini yang akan diangkat adalah The Anthropology of Resource Extraction. Nah, pada saat ini, pada kesempatan ini, Mas Jen nanti akan meringkas buku yang sudah diterbitkan oleh Routledge pada bulan Maret tahun 2022, maksud saya, beberapa bulan yang lalu, dalam acara peluncuran yang diselenggarakan bersama The Nordic Africa Institute. Buku ini memuat tentang apa? Nanti Mas Jalal akan membedahnya, akan melakukan resensi, akan melakukan kajian, feedback, dan juga rekomendasi yang pastinya nanti bisa diterapkan. Bahwa dari yang saya baca resensi yang sudah dilakukan, yaitu buku ini akan memuat kajian mengenai ekstraksi sumber daya dari sisi antropologi, peran industri ekstraktif dalam pembangunan, isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam industri ekstraktif. Dan yang terakhir tidak lupa juga refleksi dan agenda riset mendatang. Kedepannya akan seperti apa. Ini akan menjadi gaya khasnya Mas Jalal nanti ya, yang pastinya semoga ini semua bisa dijadikan output dari SIRD kita yang ke-35. Baik, tanpa memperpanjang waktu, karena kita akan punya waktu sampai pukul 17.15, insya Allah bisa selesai, karena pada akhirnya biasanya nanti diskusi akan berjalan dengan luar biasa. Tapi saya sebelumnya akan mengingatkan bahwa setelah nanti presentasi yang pertama, kedua, ketiga, kita juga akan melakukan foto bersama. Sebelumnya akan ada sesi tanya-jawab. Saya akan memberikan nanti pemateri waktu sekitar 15-20 menit. Dan jika memungkinkan itu sudah termasuk, akan ada privilege untuk satu penanya by raise hand nanti untuk setiap kali narasumber sudah melakukan presentasi. Setelah itu kita akan melakukan sesi diskusi dan tanya jawab, mungkin 30-40 menit. Terakhir kita akan mintakan juga closing statement dari para narasumber. Dan tidak lupa, seperti biasa kita juga akan ada door prize untuk 3 orang penanya yang beruntung untuk mendapatkan souvenir eksklusif dari Social Investment Indonesia yang akan kami umumkan di akhir acara. Bagi para peserta, seperti biasa, saya juga meminta nanti untuk bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan pada chat box, chat room, disertai dengan nama dan institusinya atau instansinya, dan tidak lupa untuk mengisi daftar hadir. Dan saya akan meminta kepada panitia untuk sebelum kita memulai sesi yang pertama untuk bisa menampilkan CV para narasumber kita pada hari ini. Boleh minta tolong Mas Denny? Halo panitia. Boleh bisa di-share CV dari para narasumber kita hari ini, Pak Beni, Pak Mardian, dan dari Mas Jalal.
Belum ada rupanya. Coba ya. Baik, terima kasih. Baik, yang pertama ini dari Bapak Beni, Bapak Bina Hidralogiardi selaku Kepala Divisi CSR Mining Industri Indonesia. Nah, saat ini dari atau kita mengenalnya sebagai Mine ID ya, selaku holding company-nya dari BUMN pertambangan di Indonesia. Dan selaku divisi Head of CSR, beliau juga bertanggung jawab untuk strategic community investment, engagement and environmental, social dan governance. Dalam kata lain, beliau bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ESG performance di Mine ID dan turunannya. Beliau lulusan dari Trisakti University, Teknik Lingkungan dan Master Management di Sustainability, memiliki 20 tahun lebih ya professional experience di social performance, CSR, development dalam berbagai industri termasuk consulting, public utility, FMCG, forestry, pulp and paper, mining and metal industry. Next, kita punya Bapak Mardian Marsono. Ini slow motion ya, baik. Mungkin jaringan juga. Semoga tidak mengganggu. Mohon maaf sebelumnya, Bapak Mardian Marsono selaku Transformation Manager ESG PT Petrosi. Bisa dilihat bersama-sama education background beliau. Bachelor of Art in English ya, sastra Inggris di UNS, kemudian MA di Development Studies di Auckland, New Zealand. Kemudian juga beliau mengikuti berbagai course terutama dalam agenda SDGs 2030, ASEAN Social Responsibility Fellowship, dan saat ini juga di Swedish Institute Management Program untuk Sustainability Leadership. Luar biasa, yang pastinya tidak salah untuk kita bicara mengenai ESG dan sustainability. Professional background beliau dimulai dari Indominco Mandiri, part of ITM, Indo Tambang Raya Megah, ini perusahaan tambang batu bara. Kemudian beliau research assistant, kemudian juga sempat di consulting ya di Interdev Prakarsa dan Kiroyan Partners di IRM, dan saat ini dari mulai tahun lalu beliau bergabung bersama Petrosi selaku Transformation Manager. Baik, next yang terakhir, please but not less ya, untuk Mas Jalal. Ini mungkin CV yang selalu beredar setiap kali SIRD, jangan bosan dan pasti sudah hafal bahwa beliau ini selaku Ketua Dewan Penasehat SII, Ketua Dewan Pakar Social Value Indonesia, anggota Dewan Institute for Certified Sustainability Practitioners, dan juga pendiri sekaligus leader di Tamrin School of Climate Change and Sustainability, anggota Komite Nasional Pengendalian Tembakau, mitra strategik dari sisi PHI Partnership for Sustainable Community. Education-nya banyak sekali kalau dibicarakan, panjang sekali, tapi yang pasti kita akan terus bersama Mas Jalal dan yang pastinya bersama 3 narasumber hari ini, semoga bisa memberikan output dan diskusi yang fruitful. Baik, tanpa memperpanjang waktu, untuk narasumber yang pertama, saya akan memberikan waktu dan layar kepada Bapak Beni, 15 sampai 20 menit ke depan, 5 menit waktu sebelum selesai akan saya informasikan. Sekarang di jam saya 15.45, di jam 16.05 nanti insya Allah kita sudah bisa berpindah kepada narasumber yang kedua. Silakan Pak Beni. Ya, terima kasih Mbak Peggy. Saya pikir karena gambarnya kedua, akan bicara kedua ya, ternyata dibicara yang pertama. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu diundi, Ben. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jalal, Mas Denny, Mbak Peggy, dan teman-teman semua. Bagi saya pribadi sebenarnya memang ketika diminta di info ya kemarin hari Senin untuk ikutan sharing di SRID ke-35 ini juga satu memang agak surprise gitu ya karena mendadak banget. Kedua, untungnya pas nggak ke mana-mana, jadi sinyalnya masih bisa diamankan. Kemudian kalau dari sisi ini ya, dari sisi kita di mining industry Indonesia juga satu
kehormatan ya, karena ESG itu jadi diskusi yang panjang, dan sebenarnya juga nggak hanya diskusi, ini perdebatan juga, karena ada banyak pihak yang mengartikan ESG, sustainability, CSR dan lain-lain itu sesuatu yang berbeda-beda gitu ya. Kemarin juga Mas Jalal, Pak Dhani Amruridan, Direktur Hubungan Kelembagaan dan yang membidangi CSR termasuk ESG, titip salam karena udah lama nggak ketemu. Terakhir ketemu waktu itu acara di kantor ya. Jadi beliau menyampaikan ini acara yang bagus dan satu hal yang baik untuk kita untuk bisa sharing. Saya izin share ini ya, share screen. Mudah-mudahan nggak sampai 16.05 udah selesai. Oke. Iya. Iya, kalau kami di mining industry Indonesia sebagai holdco, holding company untuk state-owned mining enterprises, termasuk kita punya share di PT FI, Freeport Indonesia, dan juga ada minor stake di Vale Indonesia, melihat bahwa ESG ini satu hal yang memang perlu dilihat betul-betul gitu ya, karena di satu sisi pandangan dunia, pandangan stakeholder, pandangan para pihak termasuk investor terhadap mining ini dua sisi mata uang ya kalau saya lihat gitu. Karena satu mengharapkan industri pertambangan berperilaku bertanggung jawab, tapi di sisi lain mengharapkan hasil-hasil tambang itu dihasilkan gitu ya. Karena memang bahan tambang itu akan menjadi tulang punggung transisi untuk energi, transisi untuk pembangunan rendah karbon, dan juga agar pembangunan itu lebih berkelanjutan ke depan. Nah, ini sedikit share mengenai apa itu Mine ID dan kita itu di mana saja, komoditasnya apa saja, itu kira-kira seperti inilah ya, karena Mine ID itu terdiri dari beberapa anggota, mulai dari Aneka Tambang, Bukit Asam, Inalum, Freeport Indonesia, dan Timah, dan juga yang mungkin nggak ada di gambar ini adalah Vale Indonesia gitu ya. Dan kita ada di 18 provinsi secara operasi, baik dari sisi pertambangan maupun ada beberapa yang processing, termasuk juga nanti aset-aset yang terkait dengan pelabuhan maupun distribusi yang lain. Kalau komoditinya mulai dari boksit, batu bara, nikel, sampai dengan aluminium dan timah. Nah, kalau di kami melihatnya begini ya, jadi memang pemangku kepentingan, pemerintah, LSM, masyarakat, kemudian juga termasuk lembaga-lembaga keuangan, investor, sampai juga ke industri hilir ya, itu melihatnya industri pertambangan tadi, ini industri yang punya banyak potensi melakukan hal-hal yang tidak diharapkan, tidak bertanggung jawab, karena satu, lokasinya yang biasanya remote, kemudian juga aktivitasnya yang sangat masif ya, terkait dengan lingkungan ataupun juga dampaknya terhadap atau pengaruhnya terhadap sosial gitu. Nah, kita juga melihat bahwa di Indonesia sendiri regulasi-regulasi itu juga semakin ketat untuk bagaimana industri pertambangan itu makin baik kinerjanya gitu. Ini kelihatan sekali kalau kita lihat di PP 96 tahun 2021, kemudian juga regulasi-regulasi terkait dengan good mining practices, good governance di mining, dan seterusnya gitu. Kemudian ini padahal di satu sisi ini juga akan menimbulkan berbagai isu ya, karena banyak pertambangan yang sudah berjalan jauh sebelum Republik ini berdiri, misalnya seperti Bukit Asam, Timah gitu ya. Kemudian ada juga yang sudah beroperasi juga sudah sangat lama seperti Freeport gitu ya, sejak Orde Baru gitu ya. Jadi banyak sekali operasi-operasi pertambangan
baik yang ada di MindID maupun yang ada di industri lain, di perusahaan lain juga sebenarnya kemudian terdampak karena regulasi-regulasi yang makin ketat. Kemudian di sisi lain, saya yakin teman-teman juga tahu bahwa banyak sekali lembaga-lembaga kajian baik nasional maupun internasional yang selalu melakukan kajian, melakukan survei gitu ya, kaitannya dengan isu-isu yang di pertambangan gitu. Itu yang menjadi panduan kita karena misalnya seperti EY itu setiap tahun mengeluarkan survei mengenai 10 risiko dan peluang di industri tambang dan logam gitu. Itu selalu menempatkan isu-isu seperti social license to operate, dekarbonisasi, ESG itu jadi prioritas gitu ya. Bahkan 3 isu tadi di tahun lalu diprediksi tahun 2022 ini akan menjadi isu top 3-nya gitu. Nah, ini menjadi perhatian kita. Kemudian industri hilir juga mengharapkan agar ya kita ini penghasil bahan-bahan tambang itu menjalankan good mining practices, memiliki governance yang baik sehingga nanti hasil tambang yang diperoleh itu memang merupakan hasil proses yang bertanggung jawab gitu dan berkelanjutan. Nah, di sisi lain ini kalau kami melihatnya ini memang ESG ini cara pandang yang sedikit berbeda ya. Ini kalau pandangan kami, cara ESG ini memang lebih fokus digunakan oleh para investor, para industri keuangan untuk melihat apakah investasinya memang investasi yang bertanggung jawab gitu. Jadi ESG rating ini atau ESG risk rating itu salah satu penilaian yang diambil untuk mereka sebelum melakukan investasi di lain di sisi di luar dari financial risk-nya gitu. Kemudian juga transisi energi, emisi, dekarbonisasi itu juga jadi isu yang makin menggebu-gebu. Tidak hanya di dunia internasional maupun di Indonesia, tapi juga sebenarnya dari sisi tadi para stakeholder sendiri. Karena kalau kita lihat misalnya di industri pertambangan itu beberapa perusahaan-perusahaan tambang besar dunia yang tergabung dalam ICMM punya komitmen yang kuat terhadap net zero emission gitu. Nah, kami di Mining Industry Indonesia yang memang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dengan 3 mandat penting. Yang pertama adalah menguasai cadangan mineral strategis, kemudian aktif di hilirisasi, dan juga yang ketiga adalah menjadi perusahaan kelas dunia, itu kemudian menginternalisasi tren, risiko, ekspektasi, itu dalam keseharian kami, gitu, dalam DNA dari Mining Industry Indonesia. Kami punya purpose yang kita sebut noble purpose, agar bisa mengeksplorasi sumber daya alam untuk peradaban, untuk prosperity, dan juga untuk masa depan yang lebih cerah gitu ya. Dan ini kalau lihat noble purpose ini memang ya MindID dengan seluruh anggotanya berupaya bahwa akan menjadikan perusahaan ini satu perusahaan yang fokus pada keberlanjutan gitu. Dan itu kemudian diejawantahkan dalam visi perusahaan, yaitu untuk menjadi perusahaan pengelola sumber daya alam terintegrasi yang ada di tingkat global, terkemuka, tapi punya komitmen yang kuat terhadap masyarakat dan lingkungan. Karena harapan kami adalah tadi untuk menjadi perusahaan yang di industri pertambangan, di industri logam, di pengelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Nah, kami di Mining Industry Indonesia memang terus terang melakukan konsolidasi aspek sustainability ini ya belum lama ya, karena memang MindID baru berusia 4 tahun atau 5 tahun berjalan. Itu satu proses yang menurut kami ini perlu terus dilakukan. Nah, di tahun lalu kami mendevelop satu roadmap sustainability di mana
salah satu yang ingin kita dorong adalah kita menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam operasi dan pengambilan keputusan di MindID. Salah satunya adalah kemudian di tahun 2024, insya Allah kami menjadi anggota International Council on Mining and Metal. Ini satu lembaga dewan internasional yang beranggotakan perusahaan-perusahaan tambang dunia seperti Freeport-McMoRan, BHP, Vale, Rio Tinto, dan lain-lain. Nah, di sisi lain, karena kita juga punya concern terkait dengan dekarbonisasi, emisi, di tahun 2030 kita juga punya komitmen untuk berkontribusi pada aspirasi pemerintah Republik Indonesia, yaitu untuk menurunkan emisi kita sesuai dengan Nationally Determined Contribution atau NDC sebesar 16% dari emisi kita yang kita proyeksikan nanti di 2030. Nah, untuk menjalankan peta jalan sustainability ini, kita menyusun satu standar operasi yang kita sebut Sustainability Pathway. Ini merupakan pathway kita yang akan bisa menjadi jalan untuk kita menjalankan program-program keberlanjutan yang berkontribusi pada Sustainable Development Goals, tetapi kemudian di sisi lain itu merupakan perwujudan dari noble purpose yang tadi saya sampaikan di depan. Nah, untuk itu agar ini bisa berjalan, tentunya kita perlu manajemen sistem, kita perlu framework. Nah, kami mengadopsi ISO 26000 sebagai prinsip panduan. Nah, kalau kita bicara ISO 26000, kita semua pasti kenal sekali ada 7 subjek inti di mana community involvement and development itu hanya 1/7. Jadi mungkin teman-teman kaget juga, kok CSR ngomongin ESG gitu ya. Tapi mungkin saya juga ingin menyampaikan bahwa CSR tidak hanya soal community gitu. Karena menurut ISO 26000 pun seperti itu, dan ini kesepakatan global. Kemudian kami di industri pertambangan juga melihat ini kita perlu ukur nih, performance kita perlu diukur, dan kita menggunakan standar kinerja yang ada di International Council Mining and Metals, yang di sana mereka punya 10 prinsip penambangan, 38 performance expectation, yang menjadi ukuran standar bagi kami di mining industri Indonesia untuk mengukur sejauh mana performance keberlanjutan kita gitu ya. Karena kalau kita lihat ada 10 prinsip ini tidak hanya soal sosial ya, karena sosial performance hanya di nomor 9. Ada soal etika, ada soal risk management, ada soal HAM, ada soal health and safety, environment, biodiversity, dan seterusnya. Jadi keberlanjutan yang kami adopsi memang keberlanjutan yang lengkap gitu ya, yang betul-betul akan menjadi panduan bagi kami bagaimana beroperasi. Nah, untuk itu di sisi lain performance ini kan perlu disampaikan, perlu didisclose. Kami mengambil struktur GRI dan juga SDGs karena memang ini juga ekspektasi dari ICMM sendiri. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi kinerja ESG, di tahun 2020 waktu itu mining industri Indonesia mencoba melihat bagaimana performan anggota grup kalau kemudian kita bandingkan dengan performance expectation atau ekspektasi kinerja dari 10 prinsip penambangan ICMM. Ada 10 prinsip, kemudian di-assess waktu itu dibantu Mas Jalal dan teman-teman. Nah, ternyata memang ada beberapa prinsip yang belum meet gitu ya. Karena memang ukurannya adalah meet, partially meet, dan does not meet. Dan ada beberapa yang belum meet karena memang ini hal-hal yang perlu kita terus dorong ya, karena misalnya seperti terkait dengan human right, ini soal UN Guiding Principle on Business and Human Rights, sesuatu yang sangat baru di Indonesia gitu ya. Bahkan Kementerian Hukum dan HAM baru tahun lalu dan di awal tahun ini memperkenalkan Prisma, jadi satu tools untuk mengukur risiko terkait HAM di bisnis. Ini yang kita terus kembangkan gitu ya. Kemudian terkait dengan risk management ini terkait bagaimana mengintegrasikan
memasukkan isu-isu keberlanjutan, isu-isu sustainable development dalam risk management kita gitu. Ini juga sesuatu yang baru gitu. Nah, di sisi lain kita juga melihat banyak sekali prinsip dan performance expectation di ICMM yang di anggota grup Mind ID itu sudah sebagian terpenuhi dan banyak juga yang sudah terpenuhi gitu. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya secara performance di anggota grup Antam, Bukit Asam, Timah, Inalum, termasuk kita waktu itu juga assess di PTFI juga sudah cukup baik ya. Artinya tidak tidak comply, kemudian tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan seterusnya itu tidak. Tapi ini banyak sekali peluang-peluang yang perlu kita elaborasi lebih lanjut, perlu kita lengkapi agar satu kita punya standar, punya kebijakan, punya standar, punya ukuran yang tepat didrive oleh corporate office di holding dan kemudian diimplementasi di setiap aset operasi di anggota grup. Namun kalau kita lihat di sisi lain memang ada beberapa performance expectation yang sebenarnya baru bisa diukur di tingkat corporate dan kita melihatnya kalau di tingkat aset operasi ini lebih ke arah alignment-nya sehingga kita lihat ini sebagai performance expectation yang tidak applicable untuk aset operasi tapi applicable untuk holding company-nya. Nah, kemudian kalau dari sisi kinerja seperti itu kita juga lihat nih ESG risk rating kita versi Sustainalytics memang masih di tahap sebagian ada yang malah di silver, ada sudah yang di high gitu ya. Tapi kalau kita lihat kita bandingkan dengan industri pertambangan dunia, ya kira-kira nggak jauh-jauh juga gitu, karena memang industri pertambangan dipersepsikan selalu merusak lingkungan, kemudian tidak memberikan manfaat yang luas terhadap masyarakat atau sosial dan seterusnya. Dan yang paling sering didengungkan adalah ini industri yang ekstraktif yang tidak berkelanjutan. Tapi kalau kita lihat sebenarnya di sisi Mind ID dengan kinerja yang di-assess terhadap standar ICMM yang diklaim oleh ICMM sebagai standar ESG tertinggi, dan ICMM sendiri tidak mengharapkan seluruh anggotanya bisa memenuhi prinsip-prinsip ini dengan segera gitu ya, karena mereka mengatakan kalau segera artinya standar ini bukan standar yang tinggi gitu. Tapi perlu ada jelas roadmap-nya untuk bagaimana memenuhi prinsip-prinsip penambangan tersebut. Nah, kalau kita lihat ini ya, kinerja kita dengan ESG risk rating-nya yang bisa dikatakan tidak berbanding lurus gitu ya. Itu kita melihat ada kesenjangan-kesenjangan khususnya terkait dengan disclosure. Jadi kalau kita coba lihat laporan dari Sustainalytics terhadap ESG performance kita memang terlihat sekali di sana hal-hal yang kurang ini karena satu tidak tersedianya informasi publik yang bisa mereka akses, tidak tersedianya informasi yang lebih detail untuk bisa mereka mengukur trennya atau menyusun trennya, sehingga mereka memberikan penilaian yang kurang baik di beberapa indikator. Nah, ini yang kita sadari. Kemudian di sisi lain sebenarnya ESG risk rating ini dikeluarkan oleh beberapa lembaga pemeringkat yang sebenarnya memiliki indikator yang berbeda gitu. Jadi kalau Sustainalytics seperti ini, ada MSCI juga berbeda. Jadi belum ada standar global. Memang ini jadi salah satu challenge buat kita. Nah, dari kinerja ini dan situasi terkait dengan ESG risk rating kita, ini beberapa key inisiatif yang kita lakukan. Di jangka pendek, kita sudah melengkapi beberapa standar yang kita perlukan, seperti kebijakan-kebijakan terkait dengan biodiversity, kebijakan terkait dengan manajemen risiko ESG, kebijakan mengenai penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, dan seterusnya itu kita sudah lengkapi di holding, dan ini dalam proses juga karena ada tata kelola ya. Kalau di BUMN ini tata kelolanya cukup rigid karena memang harus dilihat betul bahwa
pengaturan oleh holding company terhadap anggota ini harus memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik gitu. Itu akan kita di pertengahan tahun ini akan kita launch untuk seluruh anggota grup, dan setiap anggota grup nanti bisa menyesuaikan standar operating prosedurnya berdasarkan kebijakan yang kita susun. Kemudian untuk melengkapi itu, dan memang kita perlukan isu-isu sustainability itu ada di top level, kita dalam proses untuk membentuk sustainability committee dan juga task force-nya ya, karena sustainability ESG itu lintas fungsi, lintas aset gitu ya. Jadi perlu ada satu tim kerja yang komplit yang bisa bekerja dengan baik, dan kami di holding company bisa melakukan konsolidasi dari best practice maupun dari sisi gap yang ada agar bisa kita improve dari waktu ke waktu. Kemudian kita juga akan lakukan pembaruan terhadap hasil assessment di tahun 2020 terhadap 10 prinsip penambangan ICMM. Kemudian yang sedang berjalan sekarang adalah kita meredefinisi kembali penentuan baseline dari emisi gas rumah kaca yang tahun lalu kita telah susun. Karena ini perlu, karena ini akan menjadi benchmark untuk bagaimana kita menyusun roadmap ke net zero emission nanti. Kemudian kita sudah punya komitmen untuk mengurangi 16% dari emisi kita di tahun 2030. Kemudian kita juga dalam proses menjadi anggota UN Global Compact, artinya kita akan komit terhadap 10 prinsip di UN Global Compact yang merupakan satu hal yang sangat penting dan bagus untuk kita, di mana kita bisa menyampaikan inisiatif-inisiatif kita. Di sisi lain kita juga bisa belajar dari perusahaan-perusahaan lain. Kemudian untuk sustainability report di 2021 kita saat ini sedang melakukan konsolidasi dari seluruh anggota grup yang sudah terbit, karena ini penting ada satu sustainability report yang menyajikan informasi konsolidasi sebagai holding, karena di sisi lain kami di holding juga tentunya diharapkan oleh stakeholder untuk bagaimana bisa mengkonsolidasi standar kinerja dan juga improvement yang dilakukan agar sebagai satu grup kinerja keberlanjutan itu bisa terarah dan terukur. Kemudian kita juga akan lakukan ESG benchmark. Waktunya super cepat sedikit ya. Terima kasih. Bentar lagi. Nah, kemudian untuk medium term kita sedang bersiap-siap untuk menyusun application information report sebagai salah satu tahap untuk menjadi anggota ICMM. Nanti setelah kita lakukan pembaruan penilaian kinerja, kita akan masuk ke fase tersebut. Di sisi lain, kita mendorong untuk seluruh aset operasi kita bisa berkinerja baik dengan mendapat predikat proper emas di tahun 2024. Kemudian untuk pelaporan emisi sejak tahun lalu dan tahun ini PT Bukit Asam sudah melakukan, dan kita mengharapkan seluruh anggota grup nanti bisa menggunakan standar platform yang sama. Kemudian juga kita sedang melakukan konsolidasi inventarisasi program-program untuk menuju net zero emission. Kita belum tentukan 2060 kah sesuai dengan ekspektasi pemerintah, atau mungkin lebih cepat 2050 seperti anggota ICMM yang lain. Dan long term-nya tentunya kita ingin menjadi perusahaan yang dikenal sebagai perusahaan yang komit terhadap sustainability dan juga nanti memiliki kinerja ESG yang baik. Dan untuk long term tentunya kita komit dan terus akan fokus untuk bagaimana kita bisa menjadi perusahaan tambang dengan net zero emission. Saya kira itu teman-teman semua. Mbak Peggy, saya kembalikan waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum kita ke Pak Mardian, tadi seperti janji sebelumnya, akan ada privilege untuk satu penanya by raise hand, atau saya akan mengambil satu pertanyaan pertama yang diajukan untuk Pak Beni tadi dari chat room. Karena saya tidak melihat raise hand di sini, saya akan ambil pertanyaan pertama tadi dari Ibu Linda. Baik, Ibu Linda Gurning, selamat sore Ibu, sehat selalu Ibu.
Pak Beni, pertanyaan dari Ibu Linda. Ibu Linda bisa nanti langsung menyampaikan pertanyaannya. Silakan Ibu. Tolong. Makasih Bu. Ya, Oke. terima kasih Langsung Mbak. saja, Ibu. Iya Mas, terima kasih banyak, sehat semua ya kita. Saya mohon maaf bertanya ya Mas Beni, karena tadi semangat melihat penjelasannya Mas Beni. Ya, betul. Itu sebetulnya pertanyaannya terkait juga ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Mohon maaf diketiknya terpisah-pisah itu. Jadi singkatnya summary pertanyaannya, kan ada satu artikel ya baru dirilis di grup Sustainability, di grup energi terbarukan, bahwa bagaimana rakyat Indramayu berhasil menekan Jepang untuk menghentikan bantuan terhadap PLTU. Kita ngelihat kelihatannya ada tren ke depannya, ini komoditas coal ya, batu bara ini agak sedikit mengalami tekanan di dalam Indonesia. Padahal di sisi lain komoditas ini kan sebuah berkah ya. Indonesia ini diberikan kelebihan komoditas luar biasa ini berlimpah-limpah sampai per hari ini tuh Jerman sudah sampai pesan 150 juta ton akibat problem gas mereka dengan waktu perang Rusia dengan Ukraina. Nah, pertanyaan saya Mas Ben cuma satu, apa upaya MindID untuk membantu mengurangi tekanan terhadap komoditas unggulan? Kita bilang coal ini sebenarnya komoditas unggulan, tetapi untuk saat ini memang agak sedikit lumayan banyak nih tekanannya. Tadi kan dikaitkan dengan berita tadi, kemudian bahwa MindID juga akan mengurangi 15,8% GRK ya sampai tahun 2030. Kira-kira salah satu komoditas di MindID ini kan ada coal juga. Apa ya kira-kira strategi yang akan diterapkan oleh MindID untuk membantu posisi dari coal ini? Orang bilang coal ini jahat terhadap lingkungan, tapi toh di luar negeri CLBK terjadi lagi ya, mereka kembali lagi ke batu bara. Itu aja sih Mbak, mohon arahan dan pencerahan dari Mas Beni. Terima kasih Mbak Peggy. Terima kasih Bu Linda. Bisa langsung ditanggapi ya Mas Beni karena Beni karena ini memang privilege ya untuk satu penanya setelah presentasi. Ya, makasih Mbak Peggy. Mbak Linda, betul banget ya, memang ini kalau saya bisa bilang memang persepsi ini makin kuat ya, khususnya terhadap coal, tapi memang betul coal ini batu bara ini satu berkah ya buat Indonesia, terutama dengan cadangan yang besar, kemudian juga di satu sisi kebutuhan untuk pembangunan di Indonesia memang perlu energi ya, dan dengan konteks kewilayahan kita, geografis kita yang berpulau-pulau, ini jadi satu tantangan ya kalau kita mau mengembangkan sumber daya energi yang lain. Kami di Mining Industry Indonesia menyadari itu. Salah satu anggota grup kami kan Pitasam ya, yang memang produsen coal. Pertama, sebagai state-owned mining companies kan kita juga punya fungsi untuk bagaimana mendukung pemerintah ya dalam menjalankan pembangunan gitu ya, dan salah satunya terkait dengan kebutuhan energi. Sepanjang memang pemerintah memberikan arahan untuk memberikan tugas untuk Bukit Asam terus mengeksplorasi dan mengeksploitasi batu bara untuk kebutuhan energi nasional, karena memang ada DMO juga, itu tentunya kami terima gitu ya. Kami harus laksanakan itu sebaik-baiknya, karena jangan sampai nanti di bulan Januari tahun ini kan ada rame-rame juga tuh soal isu nanti akan ada PLTU yang tidak beroperasi karena tidak adanya suplai batu bara. Nah, ini yang salah satu tantangan yang kita hadapi. Tapi di sisi lain kita juga melihat bagaimana menyeimbangkan ini ya, karena ini portofolio yang bagus secara bisnis dan secara kebutuhan, tetapi bagaimana ini kita bisa dorong juga agar komitmen terhadap pengurangan emisi, komitmen terhadap perjanjian Paris bisa kita lakukan gitu ya. Dan untuk itu kami di MindID secara grup memang fokusnya di 2030 tetap berkontribusi pada NDC
15,8%. Kenapa 15,8%? Karena itu itu memang kewajiban yang sudah dihitung untuk sektor energi dan IPPU, karena kebetulan kami ada di dua sektor itu. Gitu. Nah, untuk itu kami memaksimalkan operasi-operasi kami gitu. Jadi seperti di Bukit Asam kita melakukan elektrifikasi untuk alat-alat tambang, ya, untuk bisa menurunkan emisi di skop 1 kita gitu. Karena itu penting gitu ya, bahwa kita tetap bisa mendemonstrasikan komitmen kita meskipun masih ada area yang memang belum bisa kita intervensi, karena terus terang sebenarnya kalau saya boleh share di tahun lalu ketika kita melakukan perhitungan baseline emisi, kemudian kita memproyeksikan ke 2030, 2050, 2060, itu sangat terlihat ya bahwa industri seperti kami, termasuk industri peer yang lain di dunia, 94 sampai 96% dari emisi kami itu ada di skop 3 sebenarnya. Jadi skop 1, skop 2 kami sebenarnya tidak terlalu signifikan dibanding keseluruhan emisi, dan artinya skop 3 ini yang terbesar adalah tadi memang pembakaran batu bara di customer gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak dalam jangkauan, meskipun tentunya kita akan terus berupaya agar bisa menginfluence agar nanti di skop 3 ini bisa lebih baik gitu ya. Dan salah satunya di Bukit Asam kita mendorong untuk bagaimana konversi batu bara ini menjadi bahan energi yang lain, ada DME, maupun juga kita sedang melakukan riset-riset untuk menggunakan coal ini untuk menjadi fertilizer gitu ya. Jadi ini salah satu yang kita lakukan dari sisi batu baranya sendiri. Di sisi lain dalam operasi-operasi PLTU yang kita miliki, kita menerapkan teknologi-teknologi agar bisa mengurangi partikulat maupun emisinya gitu. Termasuk melakukan riset yang terkait dengan CCUS maupun CCS ya, karena ini sesuatu yang perlu kita pelajari, perlu kita kuatkan pengetahuan kita, meskipun secara teknologi dan biaya ini belum visible untuk jangka waktu yang dekat. Saya kira itu komentar saya, Mbak Linda, Mbak Peggy. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Beni. Pastinya nanti masih akan ada beberapa pertanyaan lagi yang sudah kita lihat di chatroom, tapi kita akan simpan itu nanti untuk sesi diskusi. Seperti biasa, SIRD ini tidak pernah sepi ya dari pertanyaan-pertanyaan yang konstruktif.